Mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya, kalau Kak Yogi ini salah satu founder asal Kabupaten Bandung yang sudah memiliki omset ratusan juta. Dia adalah pemenang founder dari founder Tourisman. Dia pemenangnya yaitu menjadi Best Performance of the Year. Keren banget kan pastinya. Nah, pasti di sini teman-teman pengen banget nih punya omset ratusan juta. Apalagi cuma ada di satu platform, yaitu platform Shopee. Gimana kalau misalnya teman-teman mempunyai 5 platform yang kemarin Pak Andika bilang teman-teman juga harus bisa nih membuat 5 platform di marketplace kan. Nah, kalau teman-teman nih satu platform aja, Kak Yogi bisa mempunyai omset ratusan juta. Gimana kalau misalnya teman-teman punya 5 platform? Nah, mungkin langsung aja nih ya. Sekarang kita sharing-sharing dulu nih teman-teman. Karena kita harus tahu nih kenapa Kak Yogi bisa mempunyai omset sampai ratusan juta. Mungkin langsung aja nih ya kita panggil Kak Yogi. Halo Kak Yogi, Assalamualaikum. Jaringan Kak Yogi kenapa nih? Sebentar ya teman-teman. Halo Kak Dia, selamat sore. Sore, gimana kabarnya nih Kak Yogi? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita sharing-sharing dulu kali ya Kak Yogi. Boleh. Sama teman-teman seller semuanya supaya mau tahu nih Kak Yogi bisa dapetin omset ratusan juta. Keren banget, apalagi cuma di satu platform. Nah, sekarang aku mau tanya nih, ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyain ke Kak Yogi. Iya Kak, boleh. Yang pertama, kenapa Kak Yogi memilih untuk berjalan di Shopee? Padahal nih ya, aku tahu di awal tuh Kak Yogi sama sekali nggak tahu gimana cara jualan Florisman, ya kan? Nah, kenapa Kak Yogi bisa langsung memilih untuk berjualan di Shopee? Kenapa? Karena Shopee salah satu platform yang iklannya itu jor-joran gitu. Ketika kita buka YouTube, buka aplikasi apapun selalu muncul iklan Shopee yang dimana pasti tujuannya itu bikin mindset si orang-orang ketika belanja online itu pasti ingatnya ke Shopee gitu. Nah itu sangat potensial untuk kita berjualan gitu. Soalnya saya pribadi juga kalau belanja seringnya di Shopee gitu, nggak di platform yang lain gitu Kak. Jadi sangat potensial banget untuk penjualan di Shopee karena marketnya besar terus luas juga. Terus si Shopee ini sangat memanjakan kepada konsumennya gitu dibandingkan dari platform-platform lainnya. Itu sih yang pertanyaan yang bisa saya jawab. Oke, berarti pertamanya karena Kak Yogi sering banget nih ya order di Shopee, terus yang kedua sering muncul iklan-iklan dan langsung ke link ke Shopee. Kayak gitu teman-teman. Kenapa Kak Yogi bisa memilih untuk penjualan pertama kalinya di Shopee? Karena kan ada marketplace lain. Terus yang kedua Kak Yogi. Kak Yogi kan pertama banget ya kan jualan di Shopee. Terus awam banget soal bisnis online ini. Butuh berapa lama belajar untuk bisa belajar Shopee, berjualan di Shopee Kak Yogi? Butuh berapa lama belajar Shopee untuk bisa berjualan di Shopee? Tentunya yang pertama itu saya bisa dibilang perkembangannya itu cepat ya untuk di Shopee. Saya
bisa berjualan di Shopee itu pecah telur tuh dalam waktu 2 mingguan. Waktu itu saya hanya mengandalkan belajar itu lewat YouTube. Jadi itu full semua ilmu-ilmu yang saya dapat itu dari YouTube. Nah, terus pas awal-awal itu juga saya juga kan melakukannya itu kan sebelum ada penjualan ya. Karena kan marketplace Shopee itu persaingannya itu sangat ketat ya. Yang dimana penjual yang lama, yang banyak ulasan itu pasti yang dipilih untuk sebagai pemenang gitu ya. Jadi ibaratnya itu semakin banyak ulasan, semakin banyak pembeli gitu. Nah, jadi bagaimana untuk toko-toko baru untuk bisa bersaing? Yang pertama itu saya melakukannya itu promosinya itu lewat grup-grup di Facebook yang gratisan. Jadi saya itu posting si produk Florisman itu, manfaat dan lain-lainnya di marketplace Facebook. Nah, ketika mereka ingin membeli, nah kebanyakan kan di marketplace Facebook itu inginnya COD. Nah, saya arahin itu ke marketplace Shopee. Nah, terus kebanyakan kan yang main Facebook itu orang tua ya. Nah, ketika banyak orang tua yang mau beli, biasanya orang tua itu pada belum paham tentang belanja online. Nah, saya selalu menyuruh teman saya, misalkan teman saya yang di luar kota, untuk membeli dengan COD ke toko saya, lalu dikirim ke alamat si pembeli yang ada di Facebook itu. Nah, awalnya seperti itu. Terus saya sering terus belajar dari mulai yang dari dulu kan nggak tahu gitu, awam banget karena jualan online itu kayak gimana. Nah, setelah saya terus belajar, saya bisa ngabisin waktu tuh bisa seharian kalau lagi optimasi gitu. Contohnya hari ini belajar edit foto. Saya terus belajar edit foto, misalkan mau di handphone atau di laptop. Nah, saya itu bisa seharian. Contohnya hari ini tuh harus, jadi di progresnya itu hari ini belajar edit foto sampai benar-benar bisa gitu. Di waktu biasanya 1-2 hari itu gue harus udah paham gitu. Nah, yang dimana ketika kita udah paham, kita edit fotonya, nah kita posisikan sebagai pembeli, apakah foto produk kita itu udah layak belum untuk diklik. Karena kan persaingan di marketplace itu banyak ya. Jadi semakin menarik foto kita, semakin orang tertarik untuk mengklik atau berkunjung ke berkunjung ke toko Shopee kita. Nah, itu juga salah satu step-step awal gitu untuk berjualan di Shopee, ya khususnya itu buat pemula gitu ya. Jadi manfaatkan aja offline-nya juga dimainin, jangan terlalu fokus di online. Jadi ketika kita udah optimasi nih, nah kita juga harus promosi gitu setiap hari, seperti di WhatsApp, terus di Instagram. Jadi setiap hari itu harus kita tuh memperkenalkan branding kita. Jadi supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita tahu bahwa kita itu berjualannya skincare gitu. Jadi diusahakan kalau bagusnya sih semua daerah itu tahu bahwa kita tuh penjual Florisman gitu. Jadi kalau orang nyari sabun Florisman, ya dengan sendirinya itu pasti nyari kita. Gitu sih Kak, untuk pertanyaan yang barusan. Oke, siap. Nah, di sini kan pasti ada juga nih Kak Yogi yang masih awam atau masih baru lah untuk terjun di dunia bisnis, apalagi bisnis online. Nah, aku mau tanya nih, kenapa harus berjualan di Shopee? Setelah tahu nih ada marketplace yang banyak, terus kenapa Kak Yogi memilih itu dibanding yang tadi ya, adanya tuh
video-video promosi lewat YouTube. Kenapa harus memilih itu dibandingkan dengan memilih yang lain? Karena mereka yang gabung di sini kan ada juga nih yang awam. Kenapa harus memilih Shopee? Yang pertama, jualan di Shopee itu sangat mudah dipahami dibandingkan belajar marketplace yang lain. Karena Shopee itu si akun penjual dan pembelinya itu bersatu. Jadi kita selalu bisa ngecek gitu. Ngeceknya sangat gampang gitu. Jadi nggak ribet. Kalau di marketplace lain, itu kita harus mempunyai 2 aplikasi. Yang satu aplikasi penjual khusus, yang satu aplikasi pembeli. Nah, kenapa harus berjualan di Shopee? Karena Shopee itu bisa dibilang ininya apa namanya itu platform yang sekarang khususnya di Indonesia itu bisa dibilang nomor 1 gitu. Karena kenapa? Potensi pembelinya itu sangat banyak. Contoh kan kemarin aja gitu. Walaupun pusat nge-branding gede-gedean dengan diskon, tapi tetap aja banyak yang masuk ke akun saya gitu. Walaupun diskonnya nggak sama seperti pusat gitu, cenderung lebih mahal. Nah, jadi ini sangat potensial gitu buat teman-teman. Sangat sayang lah kalau nggak dimanfaatin, karena kan sekarang itu eranya di digital gitu, serba online, semua itu sekarang bisa hampir kalah semua dengan online. Makanya kalau kita nggak ngikutin zaman, terus kita berjualannya hanya offline, ya pasti saya yakin penjualannya itu pasti segitu-gitu aja gitu. Nggak ada peningkatan atau perkembangan. Karena kalau offline itu sangat bisa diukur ya untuk potensi pembelinya gitu. Kalau di Shopee itu kan marketplace-nya itu seluruh Indonesia gitu. Orang luar pulau juga bisa beli gitu. Beli misalkan kita contohnya di Bandung, luar Pulau Jawa juga kan bisa beli ke Bandung gitu. Sedangkan kan kalau offline kita terbatas gitu. Gitu sih Kak, gak ada yang lain lagi. Oke, berarti sangat mudah ya Kak Yogi kalau berjualan di Shopee dibandingkan dengan marketplace yang lain. Nah, aku mau tahu dong spill kali orderan dari Shopee-nya Kak Yogi setiap hari ini berapa dan per bulan tuh kira-kira bisa capai berapa orderan? Orderan di Shopee sehari, khusus di bulan Februari ini sih ada gap peningkatan ya untuk di toko saya. Bisa sehari itu dapat 50, kurang lebih 50 paket sih Kak. Jangan rata-rata bisa ngomset itu 3 juta sampai 4 juta lah. Itu sehari tuh Kak Yogi. Iya, sehari. Berarti itu teman-teman bayangin sehari aja bisa 50 orderan. Berarti kalau dikali sebulan berapa tuh? Dan satu hari itu bisa 4 juta ya kayak gue ini ya. Kayak Yogi ya, 3 juta sampai 4 juta. Belum sebulan. Nah, teman-teman nih, pastinya mau dong nih dari tips dari Kak Yogi, pasti teman-teman bisa simak dan bisa pahami. Semoga bisa dijalani sama teman-teman semuanya. Nah, Kak Yogi, aku mau dong. Tadi kan kita udah ngebahas nih seputar Shopee, dari Kak Yogi, dari tips-tipsnya, kenapa bisa memilih berjualan di Shopee, butuh berapa lama, terus skill orderan Kak Yogi. Nah, Kak Yogi bisa kali kasih tahu gimana cara berjualan di Shopee di awal. Cara berjualan di Shopee di awal tuh yang pertama sih niat aja dulu gitu. Kita ingin terjun di online. Nah, kita juga harus ikut apa yang namanya itu ikut, kalau bisa dibilang sih ikut alurnya online gitu ya. Hal basicnya itu yang pertama dari edit foto. Itu yang pertama banget tuh hal basic. Jadi kita tuh yang pertama sebelum berjualan online itu harus ngerti dulu cara edit foto atau video gitu. Soalnya foto itu bisa dibilang promosi awal gitu. Soalnya kan online itu nggak pegang barang, tapi lihatnya foto produk. Jadi sebenarnya di online itu jualan foto aja gitu, semua penjual juga. Nah, jadi bagaimana nantinya si konsumen itu bisa
yang namanya itu tertarik kepada produk kita. Nah, hal yang sederhananya sih paling kita harus lihat kompetitor mainnya, gambar fotonya kayak gimana. Jadi kita juga harus memposisikan, contohnya produk kan suka ada tuh di Shopee tuh produk yang terlaris. Contohnya terlaris nomor 1 sabun Klorismin. Nah, kalian tuh bisa amati gitu, bahwa gambar yang terlaris ini banyak diklik oleh konsumen itu gambarnya, contohnya backgroundnya putih, terus warna dari segi warna, terus dari kata-katanya kayak gini. Jadi kalian juga bisa di ATM lah kalau bahasa online itu. Jadi diamati, ditiru, lalu dimodifikasi. Biasanya kalau kita udah jago di foto, kita tuh nanti kalau udah paham tinggal main iklan aja. Jadi segimana kita produk kita bersaingnya nanti ketika udah bagus gitu ya, udah jalan. Contohnya sehari bisa ngasilin 5 orderan atau 6 orderan. Nah, itu bagaimana kita mempertahankannya. Nah, jadi untuk pemula saya sangat sarankan untuk belajar edit foto. Ya, saya saranin sih untuk di aplikasinya yang lebih mudah ya. Kalau di handphone bisa pakai Pixel Lab. Kalau di PC saya selalu menggunakan Canva. Nah, kenapa saya sering menggunakan aplikasi tersebut? Karena aplikasi tersebut mudah dipahami. Gitu. Jadi bisa istilahnya mah kita harus punya toko kompetitor untuk jadi istilah nama kayak acuan dari toko kita. Contohnya kita upload produk dari mulai judulnya itu kan harus istilahnya tuh harus betul gitu ya. Jadi judul sama kategori produk itu harus sesuai. Karena apa? Supaya si produknya itu ketika dicari itu tampil gitu, tampil di atas. Nah, untuk justru potensial sih untuk khususnya di Shopee, kalau penjual baru biasanya tokonya itu selalu dipromosiin ke atas gitu. Setiap biasanya 15 menit sekali itu ada potensi untuk ke atas gitu. Jadi jangan takut, contohnya tuh jangan insecure lah. Jadi contohnya tuh toko kita masih baby, terus kompetitornya udah terjual ribuan, ulasannya udah banyak, itu bukan acuan sih. Tapi bagaimana kita membuat toko kita itu semakin menarik dan tertarik untuk orang mengklik. Sebenarnya sih ulasan 10 aja dengan rating bintang 5 itu udah cukup. Udah cukup buat orang untuk istilahnya itu ini apa? Percaya bahwa kita itu penjual yang amanah dan seller yang resmi gitu. Nah, untuk si tokonya juga, kalau bisa sih untuk pemula jangan dicampur. Jadi contohnya tuh kita bikin toko tapi khusus Kloris gitu. Soalnya kenapa? Kalau tokonya dicampur, biasanya orang agak ragu gitu ya. Agak ragu untuk membeli ke toko tersebut. Kecuali kalau produk kitanya udah terjual banyak dan udah followersnya udah banyak, itu mungkin bisa masih masuk akal lah untuk konsumen untuk percaya kepada toko kita. Soalnya saya juga selalu memposisikan ketika mau belanja di Shopee itu, saya selalu memposisikan yang pertama itu lihat ulasan gitu. Nah, yang kedua dari harga, terus yang ketiganya dari dekorasi tokonya gitu. Apakah ini penjual resmi atau bukan gitu. Nah, kalian juga harus memposisikan sebagai pembeli gitu. Jadi ketika kita udah selesai semua upload produk, nah kita juga memposisikan bagaimana sebagai pembeli gitu. Nah, saran saya sih jadi pilih salah satu kompetitor, contohnya mau akun pusat atau akun siapapun,
Nah, kalian itu jadikan acuan gitu. Contohnya dari mulai judul, terus dari mulai deskripsi itu bisa bisa ditiru gitu. Cuman dibeda-bedain sedikit aja gitu. Nah, soalnya saya juga awal-awal seperti itu. Kalau saya dulu acuannya itu toko yang top terlaris yang pertama gitu. Nah, jadi hal basicnya itu yang pertama edit foto dulu, belajar gitu. Jadi mau nggak mau harus bisa lah edit foto. Soalnya mau jualan apapun, kalau fotonya biasa-biasa aja, mungkin ribuan seller encouragement juga berjualannya foto tersebut gitu. Jadi nggak ada bedanya. Gitu sih untuk pemula khususnya. Bisa dilanjut ke dia. Oke, terima kasih Kak Yogi. Terus buat teman-teman nih, mungkin di sini ada yang mau bertanya sama Kak Yoginya langsung, karena tadi sudah aku ulik-ulik nih dari tim pusat untuk pertanyaan buat Kak Yogi. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja nih komen atau chat di kolom komentar, di kolom chat, atau bisa langsung open mic biar langsung sharing-sharing bareng sama Kak Yogi. Berarti Kak Yogi sudah dari awal langsung berjualan di Shopee, berarti sampai sekarang udah berapa tahun tuh Kak Yogi? Di tahun berapa ya? 2020, 2 tahunan mungkin Kak. Udah ada kurang lebih 2 tahunan. Terus biar diklik sama orang tuh gimana tuh Kak Yogi? Karena kan kalau aku sendiri nih ya, kalau searching keluar event aja itu banyak banget ya akun-akun toko-tokonya teman-teman seller. Nah itu gimana sih biar tertarik nih untuk ngeklik tokonya Kak Yogi? Biasanya sih dari warna ya. Biasanya kita juga harus memposisikan konsumen-konsumen encouragement ini ketika membeli itu enaknya ngekliknya warna apa sih gitu. Contohnya kalau saya sih lihatnya kalau dari kompetitor biasanya saya suka analisis apakah dengan warna ini produk saya bakal banyak diklik atau enggak. Biasanya itu kan bisa dilihat dari data ya. By data ketika 30 terakhir atau 7 hari terakhir ketika kita contohnya udah upload atau ganti foto produk yang baru gitu dengan warna yang baru. Jadi kita juga biasanya kalau saya sebelum mengganti seluruh yang namanya itu foto produk, bagaimana untuk diklik, biasanya saya selalu pasang judul yang sama terus dengan foto yang berbeda. Nah, kita bisa lihat 7 hari perkembangan dari kedua produk tersebut. Apakah yang banyak diklik itu misalkan contoh warna merah atau warna biru gitu. Nah, di situ kan kita bisa ngebandingin, dengan warna biru misalkan ternyata yang dilihatnya itu naik gitu. Jadi yang melihatnya itu bisa 500, terus yang ngekliknya itu udah bisa banyak. Nah, itu juga bisa dimanfaatin gitu. Jadi dari warna sih biasanya, dari warna, terus dari foto produknya juga kalau bisa yang kontras gitu, yang bagus. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu. Jadi ya segimana enaknya kita kalau ngelihat kalau kita mau belanja produk di Shopee gitu, enaknya dilihatnya udah enak belum dilihat sama kita gitu. Jadi kita posisikan sebagai pembeli gitu. Berarti pastinya dilihat dari dekorasi tokonya ya, supaya si pengunjung itu tertarik untuk mengklik ke toko kita. Nah, kayak gini ada pertanyaan dari Kak Mat Saicun.
Kalau meningkatkan orderan lewat iklan gimana sih Kak Yogi caranya? Gimana nih Kak Yogi? Gimana Kak? Kalau meningkatkan orderan lewat iklan gimana caranya Kak Yogi? Untuk cara meningkatkannya itu biasanya khususnya lewat iklan gitu Kak. Iya betul, lewat iklan. Kalau iklan itu biasanya iklan itu bukan patokan untuk jadi rame gitu, tapi iklan itu hanya untuk membantu produk kita naik ke atas gitu, jadi nggak terlalu bawah gitu. Nah, untuk biasanya sih kalau untuk iklan, biasanya kan kalau kita bikin iklan pertama itu, bid rekomendasinya itu biasanya 12.000 kalau kita ingin langsung ke atas gitu. Itu per klik gitu. Nah, bagaimana sih agar kita contohnya itu menurunkan lah istilahnya ya, menurunkan harga bid. Nah, biasanya kita pasang dulu bid yang paling rendah gitu. Contohnya di 200 per klik. Nah, kita jangan dulu maksa sebagai toko baru, jangan dulu maksa kita untuk nge-up bid contohnya 1.500 per klik atau 2.500 per klik. Karena kenapa? Kita juga harus memposisikan gitu, harus sabar lah intinya. Karena toko kita kan masih newbie gitu, belum ada ulasan, belum ada apapun. Nah, saran saya sih bisa untuk iklannya tersebut bisa di 200 per klik. Itu kalian bisa pakai minimal sih 10 kata kunci ya. 10 kata kunci yang dimana selalu banyak dicari oleh konsumen gitu, khususnya dengan kata-kata closement gitu. Pokoknya yang ada kata closement-nya itu kalian tambah-tambahin aja gitu. Diratain aja semuanya 200 per klik. Nah, nanti kalau misalkan ada pembelian, nah lama-kelamaan bid yang 12.000 itu bisa menurun gitu. Contohnya pasti setiap akun seller itu berbeda-beda. Jadi rekomendasinya itu contohnya di kata kunci closement ada yang 2.000, ada yang 5.000, terus ada yang 10.000. Nah, kenapa itu berbeda-beda? Karena si iklan juga itu butuh apa namanya itu butuh ini Kak eh, ngebaca ngebaca data. Jadi kan si robot Shopee juga istilahnya itu mungkin udah disetting ya. Jadi toko yang rame pasti di up gitu oleh Shopee. Karena kenapa? Karena potensial gitu buat si Shopee-nya juga dapat keuntungan. Nah, jadi untuk pemula jangan terburu-buru untuk main iklan dengan bid yang tinggi. Kita main bid rendah aja. Nah, ketika ulasan kita udah oke, terus minimal lah udah dapat 20 ulasan, 30 ulasan. Nah, kalian itu bisa gitu berani untuk melawan toko-toko gede yang udah lama, yang udah istilahnya itu udah ulasannya ribuan gitu. Nah, kalian bisa mulai naikin dari 200 bidnya, naikin 500 sampai maksimal tuh biasanya 1.500 lah, jangan gede-gede gitu sih Kak. Jadi khususnya main iklan jangan langsung jor-joran gitu. Karena kita juga kan memposisikan kalau toko kita masih newbie ya gak mungkin lah langsung rame gitu. Baru bikin 1 bulan, 2 bulan langsung orderan 50. Kan gak mungkin gitu. Masih bisa dibilang kan harus rasional juga gitu ya. Jadi intinya ya kita sabar, berproses, ya nanti juga lama-kelamaan pasti ada waktunya lah. Sambil belajar juga gitu. Gimana Kak Mat? Sudah jelas belum nih jawaban dari Kak Yoginya? Kalau belum bisa langsung tanyain lagi ke Kak Yogi atau bisa Kak Mat di open mic-nya biar langsung sharing-sharing sama Kak Yoginya. Ke dia kita sampai jam 5 aja ya. Iya Kak Yogi.
Ini pertanyaan, no, orderan udah lumayan tapi dari iklan sedikit banget. Mungkin nggak dapat purchase-nya nih Kak Yogi. Itu kesal. Kenapa bisa kayak gitu? Apa ada yang salah optimasinya atau gimana nih Kak Yogi? Iklan, kalau saya sih biasanya pasti di setiap toko itu yang muncul untuk branded untuk naik ke atas ya. Jadi istilahnya tuh si produk yang dinaik satu toko yang dinaikin sama Shopee itu biasanya 2 produk, maksimal 3 produk. Contohnya itu yang dinaikin itu yang selalu di atas gitu. Gak mungkin semua produk kita itu naik ke atas gitu. Biasanya Shopee ngebatasi 3 sampai 2 produk yang dinaikin ke atas. Nah, kita juga kan bisa lihat gitu produk yang mana yang contohnya tuh yang dilihat oleh konsumennya itu kan banyak kan biasanya kan kalau di produk tuh ada gambar kayak mata gitu ya, kayak mata untuk melihat kalau kita jualan. Nah, itu bisa jadi patokan. Kalau terlihatnya udah ribuan, udah 1.000, nah itu cocok banget untuk diiklankan gitu. Jadi kalau saya sih maksimal 3 produk ya yang diiklankan di satu toko. Jadi nggak semua produk langsung iklan di iklan, jadi nggak. Jadi pilih satu produk aja. Nah terus kita mainin variasi. Jadi kan satu produk itu bisa ngasih variasi. Nah kita juga bisa masukin produk flourishment semuanya di satu produk. Contohnya kita bikin produk Alproduct. Nah kita bisa bikin semua variasi flourishment itu di situ lalu bisa diiklanin gitu. Nah, terus ini mungkin udah orderannya sih banyak sih. Jadi lewat organiknya bagus. Terus dari iklannya sedikit banget. Ya mungkin ini bagus juga sih. Jadi gak terlalu banyak biaya yang dikeluarin gitu buat promosinya. Tapi kalau mau dipertahanin, ini juga kan orderan organik itu nggak selalu pasti bakal di atas gitu ya. Yang namanya organik itu gratisan pasti sama Shopee juga nggak selalu mungkin nggak selalu di atas. Nah ini juga bisa didorong. Contohnya dulu dari iklan orderannya sedikit. Contohnya mungkin per kliknya itu 200 perak. Nah, kita bisa coba-coba aja. Kita bakar uang, contohnya 100.000, kita bisa kasih klik dengan bid yang gede. Contohnya mulai dari 500 sampai 1.500 lah. Itu sih, Kak. Oke, seperti itu. Kak Ahmad, gimana nih? Sudah sangat jelas atau masih kurang jelas juga? Bisa langsung aja tanyain ke Kak Yoginya nih, sharing-sharing. Boleh, Untuk boleh. Mbak Rahma, udah aku kirim ya di personal chat untuk foto-foto berbackground polosan. Oke, Kak, nanti aku japri ya, Kak Yogi. Oke, siap. Lagi teman-teman yang ingin bertanya, karena kita tutup jam 5 kurang 5 menit. Boleh yang mau bertanya. Mungkin masih pada belum praktek kayaknya, Kak. Atau gak tahu emang di sini udah pada jago. Kayaknya sih udah jago, sama belum. Kayak gitu. Oke, teman-teman ada lagi kan di pertanyaannya? Oh ada, lo kayak gini mau nanya nih, cara mempertahankan banyak orderan tiap hari bagaimana? Kita jangan lost orderan. Setiap hari kudu istilahnya harus ada orderan. Jadi kalau kita emang nggak ada orderan, kita lakuin aja suruh temen beli normal gitu. Jadi jangan aneh-aneh. Soalnya kan Shopee lagi sensitif ya. Jadi jangan aneh-aneh tuh jangan contohnya pakai harga-harga tawar atau harga normal aja. Contoh kita ngeluarin
Jadi supaya trafficnya itu bertahan. Jadi nggak kalah sama yang selalu ada orderannya gitu. Yang pertama kan didorong kan ya, itu udah apa namanya itu udah jelas ya, karena iklan untuk produk kita di atas. Nah, bid gede juga itu nggak menentukan produk kita ada di atas, karena bisa jadi untuk algoritma sekarang bid kecil pun bisa naik ke atas asalkan produknya itu masuk terlaris. Masuk terlarisnya itu contohnya kayak tadi organiknya bagus gitu. Nah, itu bisa nurunin harga bid gitu. Nah, jadi ketika bid kosong orderan, kalau ini khususnya mungkin ya tokonya yang udah rame gitu ya, udah rame bisa ngasilin sehari 10 atau 5. Nah, tiba-tiba besoknya sepi kan kaget gitu ya. Nah, jangan khawatir, kita bisa ikhtiar dengan melakukan pembelian lewat misalkan ke teman, misalkan transfer misalkan 55.000 terus belanja di toko kita gitu. Supaya apa istilahnya tuh naikin lagi algoritma kita gitu. Supaya dibaca oleh robot Shopee-nya itu produk kita itu potensial untuk dinaikkan ke atas gitu. Karena itu hal untuk di internalnya ya. Kalau di eksternalnya mungkin kita brandingan lewat TikTok bisa, lewat WhatsApp bisa, atau kita prospek data-data yang udah pernah belanja di Shopee kita. Kita tanyakan untuk apa namanya itu ketika ada flash sale mungkin kita bisa mengingatkan mereka untuk belanja lagi ke toko kita gitu. Jadi diusahakan jangan nol kalau udah rame, jangan sampai kosong. Karena kalau kosong ya pasti itu si trafficnya lama-kelamaan turun, terus kesehatan toko juga itu berpengaruh besar. Contoh kalau kita kena 2 poin penalti, itu udah pasti dibatasi trafficnya oleh marketplace. Mau marketplace manapun itu pasti dibatasi. Makanya kalau berjualan di Shopee atau di yang lain jangan aneh-aneh gitu. Ya yang sekiranya masuk akal aja gitu. Soalnya 4 bulan yang lalu tuh Shopee tuh lagi booming-boomingnya banyak akun-akun yang ke-banned gitu. Karena banyak yang jualannya itu yang aneh-aneh. Makanya untuk sekarang Shopee itu lebih ketat gitu. Ketika si tokonya gak sehat dapat 2 poin penalti, itu udah pasti resikonya trafficnya dibatasi, orderannya juga pasti dibatasi. Nah, jadi disaranin kalau nggak salah jangan nunggu, jangan lama ngirim produk kalau nggak mau kena penalti itu, jangan lama ngirim produk. Terus jangan ubah-ubah harga. Contohnya dari harga 1.000 di up langsung 70.000 contohnya, atau di up langsung 100.000. Jadi sesuai aja gitu, sesuai upload pertama aja gitu. Gitu sih untuk mempertahankannya. Lanjut Kak Dia. Oke, gitu ya Kak Obi. Sudah juga nih dari Mbak Rahma. Untuk judul gimana tuh Kak? Maksudnya apa nih Mbak Rahma? Judul di setiap etalase toko atau gimana? Judul produk Kak Yogi. Oke. Mungkin untuk judul produk itu kita bisa di akun pembeli kita bisa tulis ketik Florisman. Nah, ketika kita klik Florisman, nanti tuh di bawahnya tuh muncul rekomendasi. Nah, kalian bisa tembak tuh semua yang muncul di situ. Yang direkomendasikan produk itu, judul itu. Tapi awalnya itu kita bisa tembak judulnya itu sesuai produk yang kita upload. Contohnya
seperti Chlorismen, sop 40 gram. Nah, kalian bisa tambahin, contohnya yang ke bawahnya Chlorismen, yang munculnya itu Chlorismen, sabun pria. Nah, kalian juga bisa tambahin lagi dari Chlorismen itu kita ambil kata prianya, terus kita ambil lagi pemutih atau apalah. Kalau bisa sih, kalau dulu ya, kan dulu mah si sop itu cuma 100 ya, 100 kata. Nah, kalau dulu tuh harus dimaksimalin. Kalau yang untuk sekarang sih, contohnya dengan judul yang pendek juga, contohnya nggak terlalu panjang itu ada kemungkinan naik sih untuk ke atas. Itu sih untuk judulnya. Soalnya algoritma juga sih untuk Shopee setiap bulan, setiap minggunya berubah-ubah terus. Kadang contohnya produk kita masuk terlaris di nomor 7 untuk minggu sekarang. 3 hari kemudian mungkin produk kita nggak ada gitu, nggak ada masuk terlaris gitu. Paling intinya harus sering-sering ya, banyak ikut komunitas, terus banyak ya sering juga sama penjual Shopee lainnya. Karena ya fungsinya atau gunanya buat itu, buat kita saling tuker ilmu dan saling tuker algoritma gitu, tentang pemahaman tentang algoritma yang terbaru gitu. Lanjut Kak Dia. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kawan. Boleh tahu ikan per kliknya Mas Yogi berapa ya? Kalau ikan per kliknya itu saya biasanya di 500 per klik Kak. Jadi nggak terlalu istilahnya itu nggak terlalu gede. Soalnya dilihat dari packing juga, kita juga harus menyesuaikan dengan keuntungan kita gitu. Jadi ada momen-momen tertentu lah. Contohnya kalau di hari-hari biasa saya selalu menggunakannya itu 500 per klik. Tapi kalau misalkan di tanggal gajian saya itu bisa up sampai 1.500 per kliknya gitu. Soalnya kan kalau tanggal-tanggal gajian kan kebanyakan orang ya pasti membeli skincare gitu, nunggu. Jadi ketika orang mau belanja itu kan nunggu gajian gitu. Nah, kita bisa ngebit gedenya di tanggal-tanggal tertentu aja. Lanjut ke dia. Oke. Ada pertanyaan nih dari Kak Agus. Kak Yogi, untuk masukin alat produk dalam satu penawaran gimana ya? Soalnya saya coba masukin semua dalam satu alat produk, itu nggak bisa. Soalnya ada batasan harga. Contohnya seperti sop 40 gram dan paket akun tadi itu kalau dimasukin dalam satu penawaran itu nggak bisa, Kak. Itu gimana, Kak Yogi? Kalau sejauh ini sih, kalau saya bisa ya. Cuman kalau misalkan nggak bisa kayak gini, itu tuh harga dari yang termahal dan termurahnya itu terlalu kejauhan selisihnya. Jadi kalau misalkan 40 gramnya mau dimasukin ke variasi paket akne, kalian bisa bikin paket bundling gitu. Paket bundling yang dimana sop 40 gram ditambah sop cash. Jadi kan harganya itu naik ya, jadi 47.000. Nah, itu ada kemungkinan bisa. Biasanya selisihnya gak tahu 150.000, gak tahu 100.000 gitu. Jadi kalau lebih dari 150.000 itu gak bisa di satu variasi. Lanjut Kak Dia. Seperti itu ya, Kak. Gimana nih? Satu pertanyaan lagi ya? Udah, tadi Mbak Rahma udah yang tadi. Okay. Apa namanya, dulu produk sama cara merangkainya. Tadi udah disebutin belum cara merangkainya kayak gini? Cara merangkainya gini Mbak, cara merangkainya itu kayak kita tulis dulu semua judul produk. Contohnya Chlorismen Shop, terus Chlorismen sabun pria, terus Chlorismen pemutih wajah, terus Chlorismen hilang jerawat. Nah, satu kata yang double itu dijadiin satu.
Jadi misalkan ada pengulangan kata klorismen. Nah, kita jadiin satu. Nah, semua itu dijadiin satu yang double-doublenya. Nah, kita rangkai gitu. Rangkai menjadi kalimat. Jadi sesuai judul produk. Itu sih tips dari saya. Gitu sih, Kak. Oke, kayak gitu. Nggak ada lagi nih pertanyaannya, sudah habis ya teman-teman. Nanti kalau misalnya mau bertanya lagi, nanti kita next di training SOP selanjutnya atau bisa langsung sama ke Kak Yogi-nya. Kalau gitu makasih Kak Yogi atas tips-tipsnya nih, sangat bermanfaat buat teman-teman seller. Semoga Sama-sama, bisa dipakai dan bisa digunakan sama teman-teman ilmu dari Kak Yogi dan tips-tipsnya. Kalau gitu kita tutup training eksekutif hari ini. Saya Dia sebagai moderator, pamit undur diri apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.